Pasca peperangan, Kiai Akrobudin memilih untuk kembali ke tempat yang dibangunnya dahulu di desa Kaliyoso. Kiai Akrobudin memang diakui sebagai tokoh yang pertama-tama mendirikan desa Kaliyoso ini. Di sana, Kiai Akrobudin tidak lantas berdiam diri saja, beliau senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang tokoh ulama, yaitu memberikan syiar-syiar Islam di daerah tersebut, seperti mengajar ngaji dan menjadi imam masjid di masjid yang dibangunnya. Kiai Akrobudin dikenal sebagai tokoh yang memiliki karismatik serta memiliki sifat yang sangat dermawan. Beliau sering membagi-bagikan padi simpanannya kepada masyarakat setempat ketika Belanda merampas secara paksa semua padi simpanan masyarakat Kaliyoso. Anehnya, lumbung padi milik Kiai Akrobudin tidak terlihat berkurang, bahkan setelah dibagikan juga kepada masyarakat luar daerah Kaliyoso yang juga kekurangan bahan makanan. Keberadaan Kiai Akrobudin ini sangat mengganggu usaha Belanda untuk dapat menguasai daerah Kaliyoso yang memang sejak dahulu diincar karena kekayaan alamnya tersebut. Berbagai cara pun dilakukan oleh Belanda untuk dapat menangkap Kiai Akrobudin. Namun, dalam kurun waktu yang lama Belanda tak juga dapat menemukan keberadaan Kiai Akrobudin. Hingga akhirnya ditempuhlah jalan kekerasan, yaitu dengan melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap masyarakat desa Kaliyoso. Belanda beranggapan bahwasannya Kiai Akrobudin ini sengaja disembunyikan oleh masyarakat setempat karena beliau merupakan tokoh penting yang sangat berpengaruh di kawasan tersebut. Karena tak tahan melihat penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh Belanda itu, Kiai Akrobudin tiba-tiba muncul dari dalam masjid. Dengan tenang beliau kemudian mendatangi kerumunan masyarakat yang sedang menghadapi penyiksaan tersebut. Melihat kedatangan Kiai Akrobudin, Belanda merasa sumringah. Mereka menganggap strategi mereka untuk menangkap Kiai Akrobudin berhasil. Mereka pun langsung menangkap Kiai Akrobudin dan memasukkan beliau ke dalam sebuah tong besar yang memang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah Kiai Akrobudin dimasukkan ke dalam tong tersebut pun ditutup rapat-rapat. Semua orang di sana menyaksikan bahwasannya Kiai Akrobudin telah berhasil ditangkap oleh Belanda. Dengan ditarik oleh kuda, tong besar tersebut dibawanya menuju Batavia. Semua memang menyaksikan peristiwa dimasukkannya Kiai Akrobudin ke dalam tong milik pasukan VOC. Akan tetapi, hal yang aneh kemudian terjadi. Tak lama setelah pasukan VOC meninggalkan tempat mereka menangkap Kiai Akrobudin, tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid Kiai Akrobudin. Dan percaya atau tidak, ternyata yang melantunkan azan tadi adalah Kiai Akrobudin sendiri. Suasana duka yang tadinya menyelimuti masyarakat desa Kaliyoso sekejap sirna, Kiai Akrobudin pun kembali melaksanakan kegiatan sehari-harinya di masjid itu seperti biasanya. Lain halnya dengan kondisi VOC di Batavia. Kemarahan para petinggi VOC memuncak, karena ternyata apa yang mereka bawa jauh-jauh dari Kendala itu hanyalah sebuah tong kosong yang tak berisi apapun. Akhirnya mereka pun memerintahkan pasukan VOC untuk kembali lagi menuju desa Kaliyoso untuk menangkap kembali Kiai Akrobudin. Tatkala pasukan VOC hampir sampai ke desa Kaliyoso, kejadian aneh kembali terjadi. Sinar putih tiba-tiba memancar dari bekas paseban Kemangi. Sinar tersebut tak ubahnya sebuah payung yang menutupi desa sekitar Kaliyoso, sehingga para pasukan yang sampai di tempat tersebut tak satu pun dapat melihat keberadaan desa Kaliyoso yang mereka tuju. Yang mereka lihat hanyalah semak belukar, ataupun padang rumput yang tak berpenghuni. Inilah salah satu keajaiban dari Oyot Mimang yang dulu digunakan oleh Tumenggung Rajekwesi atau Ki Ageng Kemangi untuk melindungi sekitar kawasan Paseban. Setelah sekian lama mencari, pasukan VOC tak kunjung jua menemukan keberadaan Kiai Akrobudin. Hingga akhirnya suatu ketika mereka mengiming-imingi pribumi sekitar yang mereka temui dengan upah yang besar bagi yang mau memberitahu keberadaan Kiai Akrobudin tersebut. Siapa yang tak tergiur dengan janji-janji kemewahan dunia yang mereka bawa? Tak lama kemudian keberadaan Kiai Akrobudin dapat diketemukan kembali oleh pasukan VOC berkat jasa dari pengkhianat bangsanya sendiri. Ada seseorang pribumi yang memang diduga kuat melakukan kerjasama dengan VOC demi kepentingan pribadinya. Dibongkarlah rahasia pagar Oyot Mimang olehnya. Alhasil, Kiai Akrobudin pun ditangkap kembali. Setelah ditangkap, Kiai Akrobudin direncanakan akan dibunuh.
Namun, usaha mereka untuk membunuh Kiai Akrobudin tadi tak berhasil. Akhirnya Kiai Akrobudin disiksa dengan posisi tubuh diikat dan digantung dengan posisi kepala di bawah atau biasa dikenal dengan posisi jungkir. Kelak Kiai Akrobudin ini juga digelari dengan sebutan Mbah Jungkir. Usaha VOC untuk menyiksa Kiai Akrobudin ternyata tak membuat beliau patah arah. Dengan penuh tawakal, beliau dapat melalui siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh Belanda. Alhasil, Belanda lah yang putus asa karena usahanya untuk membunuh Kiai Akrobudin tak kunjung berhasil. Karena keputusasaan Belanda inilah kemudian Kiai Akrobudin dilepaskan tanpa syarat. Pada akhir hayatnya, Kiai Akrobudin dimakamkan di belakang masjid tempat beliau mensiarkan ajaran Islam tersebut. Selain meninggalkan sebuah masjid yang menjadi saksi bisu perjuangannya, beliau juga meninggalkan sebuah beduk keramat yang konon selalu berbunyi ketika memasuki waktu sholat di zaman dahulu. Meskipun sekarang sudah tak pernah berbunyi sendiri lagi, cerita tersebut dipercaya sebagai sebuah kisah nyata dan dikisahkan secara turun-temurun.